Insan Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kemarin? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini modal tobatnya. Jadi kalau sampean doa sendiri, kalau bisa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dibaca tiap hari. Kita ngakui bahwa kita ini dulu sekarang pun masih melakukan dosa. Dulu ya ini ada asal ini tiap dibaca, tiap sholat istiqomah insyaallah. Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika su'ul khatim. Wa iyyaka an tatahawana fi a'malika wa taqtaru thayyibat. Wa iyyaka, dan takutlah kamu. Wa iyyaka wadiyo siro an tatahawana, arep ento gemampang fi a'malika wa taqtaru thayyibat. Kita itu kadang suka meremehkan hal-hal kecil yang kadang enggak manfaat dianggap tapi kita kalau disuruh milih untuk kebaikan kita pintar. Contoh, Anda disuruh masuk mall milih baju, itu pasti sampai pintar. Oh yang ini bagus buat saya, ini nggak pantas, itu pasti pintar. Sampean disuruh milih, sampean datang ke tukang jual buah ya, mau semangka, mau durian, mau apapun, itu pasti sampean dari semua durian itu Anda diciumi satu persatu. Nah, durian semangka itu milih, sip, oh ini taruh, enggak ini taruh. Dari 20 durian itu ternyata Anda cuma milih satu. Nah, satu ini yang menurut Anda baik, itu pinter. Kalau disuruh milih untuk dirinya sendiri pinter. Tapi ujungnya ternyata kowe ujungnya ke sana tuh. Tapi kalau kita membangun hubungan kita dengan Allah, susahnya minta. Kalau sholat diumpamakan kayak ayam lagi makan. Ayam kalau makan gimana? Hah? Coba. Itu sholatnya badadang kayak ayam lagi makan. Di antara takbir, antara ini tuh nggak ada. Nggak ada bedanya, itu berdiri bangun lagi. Kalau lagi sholat malah modelnya kayak ayam lagi makan. Wahdar nafsaka allati baina janbaika fa hiya allati tahtibu alaihi. Fahdar, maka takutlah Anda nafsaka kepada nafsumu allati yang baina janbaika, di antara kanan kiri Anda. Maka takutlah dirimu kepada nafsumu, karena nafsu ini yang selalu ada dan menemani Anda. Jadi nafsu itu nggak akan hilang kecuali Anda mati. Sampai nanti mau mati pun nafsu masih ada. Ini Israel sudah di depan mata. Anda mau dicabut nyawa, itu nafsu Anda masih ada. Jangan mau. Kalau disuruh la ilaha illallah Allah, jangan mau. Itu masih ada. Nafsu itu masih gitu. Masih begitu. Nah, ketika disuruh la ilaha kepanjangan. Ketika maka sampai kalau ada nanti
suatu saat siapa nazak sudah mau meninggal, jangan suruh baca la ilaha illallah kepanjangan. Pokoknya Allah, itu aja udah. Kok sudah bisa menyebut Allah, jangan ulangi lagi. Ya, contoh, mama ada orang nazak mau meninggal, Allah, ternyata dia Allah sudah bilang Allah, sudah melafalkan Allah, sudah jangan ajak lagi. Karena ucapan terakhirnya Allah, surga sudah. Modal Allah surga mereka. Tapi itu tidak bisa Anda skenario. Sudahlah, pokoknya nanti kalau mau mati saya mau ngomong Allah. Nggak bisa. Kalau tidak biasa sampai sekarang nggak bisa. Nanti pokoknya nanti kalau saya Israel sudah di depan saya mau ngomong Allah. Nggak bisa. Karena itu bukan skenario. Itu kebiasaan yang Anda lakukan setiap hari. Bisa kalau begitu modal begitu enak sudah. Ketika sampean seandainya ada yang mau sudah nazak, sudah nyawa ini sudah tenggorokan, itu ajari Allah. Setelah sudah bilang Allah, sudah melakukan stop, jangan Anda terus Allah, jangan, sudah berarti akhir omongannya adalah la ilaha, sudah itu. Nah, biasanya kan enggak Allah terus enggak bisa. Sudah Allah sekali dia menyebut Allah sudah cukup. Faya allati tahtifu alaika summa la tufariqu sahibuka, maka nafsu Anda itu akan terus menggelitik, ngipas-ngipasi atau terus kepada kita. Maka kita itu tidak ada mau, saya sering katakan, sejelek-jeleknya orang punya sisi baik, sebaik-baiknya orang punya sisi jelek. Nah, tergantung kebaikan ini dikembangkan apa tidak, kejelekan ini diteruskan apa tidak. Jadi jangan kaget ada orang nggak baik, bejat, macam-macam, terus tahu-tahu bertobat banyak. Sayyidina Umar itu dulu preman. Saya sering preman. Kalau mau makan harus tarung dulu di pasar. Bunuh orang sudah biasa. Tahu ketika beliau tobat jadi sahabat terbaik. Itu. Ada cerita di tafsir Nawawi itu namanya Kiai Barseso. Kiai Barseso itu mulai kecil sampai tua ngaji, sholat terus itu. Tapi ujung matinya syukur kok. Coba bayangkan, sama. Enggak boleh orang sombong itu jago. Kalau sudah ngaji terus, saya ngaji terus. Karena potensinya bisa berubah. Maka yang paling berat itu menjaga istiqomah. Itu yang paling berat. Keistiqomahan dalam kejelekan aja berat, apalagi keistiqomahan dalam kebaikan. Kita loh mencuri terus itu berat. Serius, sampai punya keistiqomahan mencuri itu berat. Kita pokoknya punya kejelekan apa, terus kita istiqomah itu berat sama, apalagi kebaikan. Tapi sebenarnya sama kalau mau. Warubbama tadi summa la tufariqu sahibuha ilal mamati wasyaitan. Jadi nafsu kita itu tidak akan hilang kecuali kita mati. Kalau kita mati, tek nafsu bisa sudah. Nah, sudah sampai tidak terganggu sudah. Wasyaitonu utawi syaiton yufariku itu ninggal fi Ramadhani li'annahu tughall fihi syayatin. Sedangkan kalau setan itu setiap bulan Ramadan itu meninggalkan Anda. Itu bedanya nafsu sama setan. Nah, orang ini sukanya nyalain setan. Hadisnya jelas, setiap bulan Ramadan setan di penjara. Lah kok masih ada bulan Ramadan umat muslim tidak puasa, terus nyalain setan. Itu karena kebiasaan tidak puasa. Itu bukti bahwa setan itu bisa kita kalahkan. Saya ulangi lagi, setan itu gampang mengalahkan.
Nah, sampai puasa terus lah kalah. Orang itu nggak mau menyalahkan dirinya sendiri, sukanya nyalain orang, nyalain siapapun, yang penting nggak nyalain diri. Setan ini, gara-gara setan saya nggak puasa, gara-gara setan lu setan kok disalah-salahin. Untungnya kalau protes kan bahaya. Loh iya, nanti seumpama Anda masuk neraka protes setan, loh saya waktu puasa kan saya nggak deket-deket sampean, salah saya apa? Maka yang susah itu mengendalikan diri. Memang ada faktor setan kalau di luar puasa. Kalau di puasa itu ya kita sendiri memang. Warubbama tajidu mayakturu bihi wa yusyrik. Itu bukti bahwa ternyata di bulan Ramadan itu banyak orang yang tidak puasa, banyak orang membunuh, banyak orang mencuri. Itu bukti bahwa itu bukan atas kendali kita sendiri. Padahal ini tidak nafsu. Idza malat ilal maksiati fa inilah nafsu. Hadza minan nafs. Inilah nafsu, bukan setan itu eksternal. Kalau nafsu internal. Jadi kalau eksternal, asal Anda punya handphone kapasitasnya cuma 32 GB. Terus Anda mau nambahin memori baru, itu namanya memori yang Anda masukkan baru, namanya eksternal. Yang 32 GB yang di dalam ini internal. Internal itu yang paling susah untuk mengendalikan. Itu. Jadi setan itu di luar, bukan dalam diri kita. Faidah malat, ketika Anda condong punya keinginan ilal maksiati kepada maksiat, fadzakir maka ingatlah bi'adzabillahi dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean kalau ingin melakukan maksiat, ingin apa, ingat, oh kalau saya melakukan ini nanti Allah begini. Allah akan menyiksa saya. Nah, itu cara mengingatnya. Cara mengingatnya. Sampean sumpama punya niatan jelek, niatan jahat, itu ketika sepintas selewat dalam pikiran Anda, terus langsung ingat, oh ini seumpama saya melakukan ini, Allah akan menganggap saya, menyiksa saya seperti ini. Itu caranya. Jadi disitulah kita dinamakan setiap saat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wal aslu utawi madu. Asal itu namanya madu. Al masmu yang dicampuri racun. Yutroku itu ditinggal ma ilmin ketika kita mengetahui bihalawati. Ketika sampean tahu ini ada madu 1 botol, dicampur racun 2 sendok. Sudah tahu ya, sampean sudah tahu kalau ada madu dicampur racun 2 sendok. Kira-kira sampean minum bukan? Tidak akan kita minum, karena kita tahu. Nah, selama ini itu kita tidak tahu, yang tahu hanya madu manisnya saja. Yang kita tahu selama ini dunia itu manisnya saja. Racunnya Anda tidak tahu. Itu masalahnya. Seandainya sampai tahu ada madu dikasih 2 sendok racun, pasti nggak mau minum. Karena apa? Tahu kalau minum itu bahaya. Walama bihi min wujudin akhir. Kenapa? Karena kita nggak mau meminum racun itu, minum madu itu karena apa? Ada bahaya di situ. Di situ sudah tahu ada bahaya. Artinya khulwatun khadra, dunia itu diibaratkan sesuatu yang manis dan hijau. Sesuatu manis dan hijau. Wa yurwa diriwayatkan aidan sifatul qadri. Ada yang mengatakan bahwa dunia itu ibarat bangkai yang jorok. Sifah itu artinya bangkai. Khulwatul khadrati inda ahlil ghaflah. Dunia
manis dan hijau itu menurut orang-orang yang ahli lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menurut orang indal ukola, orang yang punya akal, dunia ini adalah bangkai yang jauh. Karena tahu, posisinya tahu bahwa oh, madu itu sudah ada racun, berarti berbahaya bagi kesehatan, bagi ini, bagi macam-macam. Berarti akalnya hidup. Ada orang yang tahu, contoh ini madu sudah dikasih racun 2 sendok tapi tetap diminum, berarti akalnya tidak. Tetap diminum, tak berarti akalnya tidak. Kalau yang akalnya hidup sudah tahu itu madu dikasih racun pasti tidak diminum, berarti akalnya hidup. Wa khulwatun khadra lan manis hijau indan nufus. Di dunia itu ibarat sesuatu yang manis yang hijau menurut orang yang nafsunya tidak bisa dikendalikan, atau menurut nafsu. Wajifatul qadri indal marai, dan bangkai yang jorok menurut marai itu apa? Buat ngaca itu apa namanya? Cermin. Jadi menurut cermin hati itu, kalau sampean bertanya pada hati itu, dunia itu ya sesuatu yang bangkai yang jauh. Kadang kita ini tidak sadar, kita ini kadang ya begitu aja. Khalwatun khadri takdiri. Khalwatun itu manis, khadroti tur ijo, jadi manis hijau, takdiri untuk menakut-nakuti. Wajifatul qadri, wajifatul qadiratu, dan bangkai yang jorok litanfiri, bagi orang yang tanfir itu artinya melayani. Ya, melayani. Fala tahudda annakum, monggo maka janganlah anda terbujuk, janganlah kalian semua terbujuk bihalawatiha, dengan manisnya dunia. Fa'in aqobatahu, jika anda tahu siksanya, murratun itu pahit. Jadi kita itu kadang terbujuk dengan manisnya dunia, padahal siksanya pahit. Ini yang susah dikendalikan, ya. Susah mengendalikan ini siapapun. Nah ini kalau tidak biasa, kalau nggak setiap hari, ya nggak bisa. Mau petani, mau pedagang, semuanya punya sisi baik, sisi jelek. Maka tinggal kita memilih semuanya. Sampean ini punya potensi untuk melakukan kebaikan, walaupun sekecil apapun. Kebaikan itu nggak harus ketika buang batu di tengah jalan Anda pinggirkan, itu sudah termasuk sisi yang baik. Maka jangan meremehkan sekecil apapun itu kebaikan. Nah kita juga punya potensi keburukan walau sekecil apapun. Jangan dikira di masjid itu tidak bisa melakukan keburukan. Sangat bisa. Anda datang ke masjid, pulang bawa sendal. Itu datang ke masjid tapi pulang bawa sendal. Jangan dikira Anda tidak. Terus jangan dikira sesuatu tempat yang buruk itu terus buruk semua. Enggak, tidak semua. Maka potensi ini ada di diri kita masing-masing. Sampean sekarang kerja di ini itu bisa melakukan potensi baik atau buruk. Sampean yang tahu, nggak perlu tanya saya. Sampean sudah tahu. Oh kalau saya kerja begini, korupsi waktu, ya sampean tahu pasti. Kalau sampean korupsi waktu, korupsi uang, ya sampean tahu pasti, nggak mungkin nggak tahu. Ada orang korupsi kok nggak sadar, itu kan nggak ada. Aduh saya nggak sadar.
Sampean tahu semua itu. Nah tinggal sampean melakukan apa tidak. Kalau sampean menuruti nafsu Anda ya sampean melakukannya. Nah biasanya dibumbui oleh suatu kejadian yang belum terjadi. Contohnya, waduh saya kalau tidak korupsi gimana ini makannya, gimana ini anak saya sekolah. Itu biasanya ada pikiran begitu. Padahal itu belum terjadi. Waduh saya kalau nggak ngambil uang ini gimana nanti sekolahnya, nanti ini makannya gimana. Oh itu begitu. Itu ada bumbu-bumbu pikiran yang belum terjadi. Saya harus begini, kalau enggak nanti makanya gimana, nanti kita itu sukanya bikinnya nanti ternyata ketika kita sudah korupsi sebelum nanti mati dulu, belum nanti nah, itu banyak. Lah yang tahu itu yang kita tahu, sampean tahu semua, sampean sambil goreng, sambil makan, so itu punya potensi kebaikan dan keburukan setiap yang Anda lakukan. Oh, jangan dikira nggak ada. Setiap yang Anda lakukan itu punya potensi kebaikan dan keburukan. Kelihatannya sepele tapi ternyata baik. Kelihatannya sepele ternyata buruk. Banyak. Nah, tinggal sampean pasti tahu mikir. Kalau akalnya sehat pasti tahu. Kalau akalnya sehat pasti tahu mana kopi, mana teh, mana itu tahu. Mana nasi goreng, ini tahu. Asal akalnya sih. Jadi kita ini semua punya potensi melakukan kebaikan dan melakukan kejahatan. Udah tanya sendiri sama hati sampean. Sampean saya ini potensi saya mau melakukan kebaikan. Ya lakukan, jangan Anda Ndindi. Jangan ada tunda-tunda. Kalau saya tak ingat nih, sampai kok suatu ketika punya kerentek, punya khawatir namanya, pengen ngasih uang beredar, langsung lakukan, jangan tunda. Itu. Nah, kalau punya kerentek jelek, tunda. Kok nggak pengen apa? Tunda. Tapi ketika kerentek itu kerentek kebaikan. Mama malam-malam rokokan sendiri atau pengen sholat malam, ya sudah langsung lakukan, jangan nunggu, wah belum habis rokoknya, udah langsung mati. Nah, pokoknya kalau yang terlintas itu sebuah kebaikan, sama sampean pas lagi, walaupun lagi enggak berbuat apa-apa, cuma duduk di depan rumah nganggur nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu terlintas pengen kebaikan, langsung jalankan. Tapi Dadang itu kadang kebaikannya over. Jadi duduknya di saung, rokoknya di saung, pengen ngasih bantuan orang yang di Afghanistan, itu kejauhan. Palestina jauh kejauhan. Yang di depan rumah aja ada kok jauh-jauh ke Palestina. Gitu. Ada kita itu over, pengennya udahlah nggak usah lebih, biasa aja sudah jadi orang itu. Kalau tetangga sampean nggak mampu ya kasih, kalau nggak punya ya nggak apa-apa, diem saja, sederhana kok udah begitu. Hidup itu sederhana, nggak perlu Anda paksakan saya harus ngasih tetangga juga, nggak baik gitu. Nggak baik. Sampean punya 1000 ya kasih 1000, itu sederhana hidup itu. Nggak harus Anda paksakan. Nah, kalau Mbak Dadang yang itu overnya tadi itu, mikirnya ke Palestina, kejauhan Pak, kejauhan. Di sini aja di sana. Gopur itu ada gopur, nggak usah jauh-jauh. Gopur itu perlu disantuni Pak. Itu. Jadi janganlah over, jangan sok, biasa aja, jadi orang sudah biasa aja. Yang mampu kita lakukan sekecil apapun itu bagus, nggak usah mikir yang besar-besar. Ngurus, makanya kemarin Pak Agus RT itu ngomong, Gus saya mau jadi bupati, nggak usah Pak RT juga cukup. Udah Pak Agus jadi RT saja,
Asal jadi RT ini benar, masuk surga lebih dulu dari bupati yang nggak benar. Udah nggak usah macam-macam sederhana. Itu. Maka saya ulangi, sampean jadi apapun itu, asal potensi kebaikan itu lebih didorong ke depan, saya yakin pasti meninggalnya husnul khotimah. Itu. Nah, kita ini semuanya mau jadi apalah, tentara, polisi, mau jadi apapun itu. Nah, kita ini punya potensi melakukan kebaikan dan kejahatan. Tinggal sampean aja. Dan kita tuh tahu sebenarnya, kita tuh tahu. Cuman kita kadang pura-pura nggak tahu. Misalnya kalau melihat begini, tahu tapi ya gini. Ada badan itu kalau melihat ada yang lewat itu melihatnya begini, ditutup tapi sebenarnya sama. Orang yang melakukan kejelekan itu tahu kalau itu jelek, tapi pura-pura tidak. Itu. Nah, ini yang terjadi, fenomena masyarakat sekarang yang terjadi. Maka sebenarnya bukan hanya saya, sampai semuanya ini punya potensi melakukan kebaikan dan keburukan. Termasuk saya, termasuk para ustadz, sama. Dikira terus kalau ustadz itu baik, enggak, sama saja. Karena kita ini masih ditutup fitnah-fitnahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi kita itu punya apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih nutupi kesalahan-kesalahan kita saja. Coba kalau sudah dibuka, bubar. Serius, banyak orang. Contoh, Anda melihat bupati, melihat itu kalau tampil kan elegan, pakai ini, pakai buang, besoknya ketahuan korupsi, bubar sudah. Kejelekannya, aib-aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mau ngapain? Bubar. Nah, kita ini sampean ini, termasuk saya, masing-masing punya aib. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam. Nah, kita ini masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau sampean ini saling tahu aibnya, bubar. Saya tahu aibnya Badadang tahu aibnya, bubar sudah. Bubar. Ya, sisi kita ini punya kelemahan, punya kelebihan. Sampean ada yang ahli ini, ada yang nggak bisa ini, sama. Semuanya sama. Yang penting adalah potensi kebaikan itu harus dimunculkan, sering dimunculkan. Nah, kalau nggak dilatih nggak bisa. Dimanapun kita berada, mau semua ibu-ibu mau di pasar, mau di warung, di pasar saja itu punya potensi kebaikan yang luar biasa, tapi juga punya potensi kejelekan yang luar biasa. Kalau Anda ke pasar ditanya orang, ditanya harga, itu kalau jawab Anda benar, itu sudah pahala itu. Atau Anda ngasih informasi, nanti kalau beli jangan di sini, soalnya kalau di sini busuk atau apa, itu Anda dapat pahala. Tapi kalau itu benar loh ya, tapi terus Anda sampai nama-nama udah busuk ini, potensi dosa sama. Semuanya punya potensi kebaikan dan kejelekan. Nah, tinggal sampai mana yang Anda pilih. Yang sudah tua-tua semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qila laka, ketika dikatakan kepadamu, minal mu'min, siapa orang mukmin? Ketika Mbak Dadang ditanya, Mbak, orang mukmin itu yang bagaimana? Fakul, maka katakanlah, Allah di'italo alaihi bin nafsah wa la yansabu wa la yunsabu ahadan minal ibadi ila aibin. Allah kang itola'a yang ditingali, wong kang dilihat ala aibin nafsah. Orang mukmin itu orang yang melihat cacatnya sendiri, orang yang melihat aibnya sendiri. Wala yansub, dan dia tidak mencela ahad dan minal ibad, tidak mencela aibnya itu orang yang dikatakan, sampai kan sering minal mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat.
yang dinamakan mukmin itu orang yang mencari aibnya sendiri dan tidak membicarakan aib orang. Karena sampean punya aib semua masing-masing. Maka fokus pada diri sendiri, sudah tidak usah ngurusin orang. Ada kecuali Anda ngurusinya dalam rangka mengingatkan, itu beda. Nah, tapi kalau sampean tujuannya benci, ya itu yang masalah. Saya sering katakan, mengkritik itu boleh, mengkritik, tapi kritik yang membangun, yang ngasih motivasi yang. Tapi kalau kritik Anda kritik kebencian, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Mengkritik boleh, Anda semua mau, saya nggak setuju sama Baradang karena gini, boleh, nggak apa-apa, asal kritik itu membangun optimisme, membangun ini nggak apa-apa. Tapi kalau kritik Anda hasut, tujuannya menjelek-jelekan, menjatuhkan Baradang, ya itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kritik Anda membangun, ingin bekerjasama, ingin, itu boleh, tidak ada masalah. Jadi orang mukmin adalah orang yang ngoreksi aibnya sendiri. Orang yang melihat aibnya sendiri, wa idza qila laka, betul-betul dia sudah sibuk dengan aibnya, sudah enggak ngurus orang. Jadi sibuk dia dengan urusannya aja, sudah sibuk. Orang yang melihat aibnya sendiri dan tidak mencela orang lain. Maksudnya apa? Mencela orang lain. Orang ini punya aib, terus Anda buka, sudah tutup aja, terserah. Yang penting Anda, nanti kalau terbalik malah repot. Kalau dibalik oleh Allah, karena Allah itu membalik hanya dengan satu telapak tangan itu selesai. Tentu semua. Saya ngomongin Baradang itu begini. Ternyata suatu saat dibalik, saya yang melakukan kayak Baradang. Oh, itu berat. Baik lagi lah. Waidakilah ketika dikatakan kepadamu laka waidakilah ketika dikatakan laka kepadamu man madkhul, siapa orang yang hina. Madkhul itu artinya hina. Fakul, maka katakanlah alladzi yansubu al ibadah ilal aibi wa yubri'u nafsahu. Yang dinamakan orang yang hina itu adalah orang yang mencela aibnya orang lain dan membiarkan aibnya sendiri. Jadi sama-sama punya aib dan aibnya sama. Baradang juga tidur, saya juga tidur, tapi saya sering membicarakan tidurnya Baradang tanpa sadar. Ternyata tidur saya juga, Baradang itu kalau tidur kan memutar kepalanya di mana, tanpa sadar. Ternyata saya juga tidurnya begitu. Nah, itu begitu contohnya. Jadi orang yang suka membicarakan aibnya orang, tapi dia nggak sadar aibnya sendiri. Jadi ini namanya mukmin. Ini namanya madkhul, orang yang ini. Nah, kalau orang yang mukmin ya itu tadi. Uslah fokus sampai kita ini sudah fokus sama diri kita masing-masing. Saya punya kesalahan ini, udah itu benar pelan. Walaupun tidak bisa 100%. Pelan. Itu. Makanya saya tadi itu, kalau sampean pengen matinya terakhir lafaz yang Anda sebut Allah, maka tiap hari Anda harus mau melafalkan la ilaha illallah. Itu mangkola la ilaha illallah dakhala. Sekarang siapa yang mengakhir hidupnya mengucapkan la ilaha masuk surga. Enak ya, cuman modal la ilaha illallah masuk surga. Tapi nggak bisa Anda pokoknya saya siapkan semua sakit jantung, udah pokoknya saya membaca terus. Ternyata nggak mati-mati, ternyata tidak mati-mati. Ketika sembuh pulang mati malah nggak tahu kita nggak tahu. Maka itu tadi, jangan Anda pokoknya ya masuk, udah kantongi aja lah, kantongi kemana-mana ya enggak. Sampean tiap hari baca la ilaha, kan sudah saya ajari waktu khataman dulu.
baca minimal 300 kali. Kebanyakan 100 kali, kebanyakan yang minimal sehari sekali. Belum baca la ilaha illallah aja. Nah ini kalau sampean kebiasaan ini biasa, itu nanti juga matinya ngikutin, Sampean bisa ngaji, siapa tahu matinya pas ngaji. Tapi jangan saya dulu, Pak Dadang dulu kalau ini nggak ada yang tahu, sama-sama tidak tahu. Nah itu karena kebiasaan itu, nggak mungkin orang nggak pernah ke masjid tahu-tahu pengen mati ke masjid, jadi nggak mungkin. Ini saya mau mati masjid, iya mati gantung diri di masjid, bisa jadi. Begitu. Nggak ada ceritanya gitu. Maka itu kebiasaan, karena biasa, karena kita melakukan itu biasa ini jadi solusi. Ternyata ujungnya hidup dari sekian perjalanan itu, ujungnya itu cuma husnul. Ternyata gambar keranda terus tulisannya semoga husnul. Ternyata yang dicari hidup cuma itu. Oh iya apa enggak iya, yang dicari itu cuma itu. Mulai Sabang sampai Merauke, orang yang diharapkan meninggalnya husnul, meninggalnya dalam keadaan baik. Wa mimma tamadda, maka kita latihan. Nggak bisa. Kalau kita ini Islam sudah Islam. Apa Gus buktinya? Sampai sholat mau sholat, sampai mau puasa kalau Ramadan, sampai mau zakat kalau Idul Fitri, haji kalau punya uang, kalau nggak punya nggak haji. Itu berarti tanda kalau kita sudah Islam. Mukmin belum tentu. Belum tentu. Lihat tadi contoh yang dinamakan mukmin apa ya tadi? Sibuk dengan aibnya sendiri, tidak mengurusi aibnya. Itu mukmin. Kalau sampean sudah bisa begini, itu berarti sampean sudah mukmin. Jadi itu. Kalau Islam gampang, sholat itu sudah Islam, berarti sampean sudah masuk Islam. Tapi mukmin belum, apalagi muhsin malah belum. Mukmin aja belum masuk. Fakul alladhi yanusuku wa mimma tamadda alaihi al-zaman. Sudah titik di situ bahwa ketika Anda antara mukmin dan makfur, perbedaan orang yang beriman dan orang yang hina tadi. Kalau orang yang hina, orang yang lupa dengan aibnya malah ngomongin aib orang. Wa mimma tamadda alaihi al-zaman. Kebanyakan sekarang, orang zaman sekarang itu tamadda itu berlama-lama atau apa bahasanya, tamat atau apa. Jadi bahasa basi yang kebangetan. Ini ada bahasa basi tapi kebangetan. Apa kebanyakan pada setiap masa itu banyak orang memperlihatkan senang dengan orang yang melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Contoh, ada orang mau melakukan pembunuhan, terus ketemu Pak Dadang. Itu Pak Dadang kayak enggak, jadi beramah tamah, tau gak? Bahasa basi tapi bahasa basinya kebangetan. Sampai terucap, enggak apa-apa, lakukan saja. Loh gimana, ada mau orang membunuh. Tapi maksudnya itu dia bukan itu, tapi apa ya? Ya dianggap teman ya gitu. Tapi sampai terucap, ya enggak apa-apa sudah. Ini bunuh aja. Loh gimana, orang mau membunuh kok malah disuruh gitu. Nah itu banyak kan ahli zaman sekarang dengan orang yang maksiat itu begitu. Jadi tidak langsung, janganlah. Ada orang yang mau melakukan kejelekan itu malah kita ngobrol bahasa basi. Ya nggak apa-apa bahasa basi, Anda bahasa basi, nggak apa-apa. Tapi
basa-basi itu kalau bisa terucap kata-kata Anda jangan, walaupun dengan tidak langsung dengan kata jangan. Seumpama ada orang mau mencuri, itu walaupun Anda tidak ngomong jangan mencuri, enggak, tapi dengan bahasa lain. Kalau di sini itu jam segini belum tidur, pada ini. Nah, tapi tujuannya ngomong ya gitu. Nah, enggak, kalau kebanyakan zaman sekarang itu enggak, basa-basi sama orang yang melakukan maksiat itu kayak enggak salah sama sekali. Itu yang banyak terjadi. Nah, kalau bisa itu Anda ketika basa-basi, walaupun Anda tidak berani ngasih nasihat, semua ada orang habis mencuri semua, walaupun kita tidak berani ngasih nasihat, nah minimal ada omongan yang lari ke sana. Kalau kamu mencuri terus, mungkin sekarang nggak ketangkap, mungkin besok ketangkap. Nah itu contohnya begitu. Walaupun sampai tidak jangan mencuri secara verbal, tapi ada kata-kata itu. Nah, tapi enggak, kebanyakan ahli zaman sekarang itu beramah tamah dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kecuali Anda beramah tamah dengan orang yang melakukan maksiat itu dalam rangka membimbing dia untuk tidak maksiat, itu beda. Tapi makomnya berbeda, kelasnya berbeda. Kalau Mama Habib Lutfi ketemu, ya itu maklum, ya sudah ini dalam rangka membimbing. Nah kalau Mbak Dadang kan repot. Wah ini mah nggak membimbing, ini malah balik ya kan gitu. Nah, itu contohnya begitu contohnya. Nah itu yang tahu ya kita, yang tahu nih. Mubasatatuhum wa mu'anasatuhum lil asina walau annahum abas. Mestinya kita ngajari mubasatatuhum itu mengajar, memperlihatkan wa mu'anasatuhum dan ramah tamah lil asi kepada orang yang bermaksiat. Mestinya kita itu minimal kalau tidak bisa ngomong nasihatin, tidak bisa ini, minimal pasang wajah yang tidak suka atau merengut. Di abhasu itu artinya merengut. Seumpama nih ada orang mau mencuri, terus sampai tahu, walaupun sampai tidak bisa ngomong jangan mencuri ini enggak, minimal pasang wajah yang tidak suka. Ada orang mau mau ngebukin orang, mau berantem, mau itu kalau sampai nggak bisa mengatakan jangan berantem, itu minimal sampai pasang wajah yang merenggut, yang tidak suka. Bab itu berarti menunjukkan bahwa Anda tidak setuju dengan perilaku orang ini. Paham ya? Jadi seandainya ada yang berantem, ini sampai nggak bisa ngomong jangan berantem, walaupun nggak bisa, tapi pasang wajah yang tidak suka dengan berantem. Ada orang yang mau mencuri, ada orang yang kalau kita tidak bisa menasihati, tidak bisa ini, minimal pasang wajah yang tidak suka. Caranya begitu. Walau annahum abasu fi wujuhihim, jadi Anda memasang wajah merengut, cemberut, atau wajah galak, seram, atau begini, contoh gini. Sampai punya anak kecil itu melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas, itu minimal sampai pasang wajah yang tidak ya, kalau mukul tidak baik, kalau ini tidak baik, ya minimal pasang wajah yang itu. Nah, anak kecil pasti tahu dan tahu wajahnya itu ya begitu. Beda dengan wajahnya gubur cemburu terus gitu. Kan repot, jadi bedakannya susah. Ya itu pokoknya itu jadi anak kecil kadang nggak perlu dicubit, tapi dengan wajah yang posisi wajah yang menunjukkan bahwa kita tidak suka itu anak kecil sudah tahu biasanya. Tapi
atau dengan apa, melirik atau mendelik atau apa, contohnya begitu. Nah itu dalam hal yang melakukan maksiat juga begitu. Seandainya saya tidak mampu ngomongin, menasihati, ya sudah, saya akan masang wajah yang saya nggak suka, itu aja. Itu menunjukkan bahwa saya tidak setuju. Maka sampean kalau melihat kemaksiatan apapun, kalau memang tidak mampu melakukan, minimal Anda katakan di hati, saya tidak setuju. Walaupun tidak bisa ngomong, tidak bisa ini, diam saja. Nah itu sampean harus ingkar bil qaul, ingkar bahwa apa yang dilakukan itu saya tidak setuju. Jangan kok apa basa-basi ternyata sampai terucap begitu. Hanya kasusnya banyak. Nah ini yang terjadi malah yang apa yang terjebak di sini, kadang tokoh agama, kadang tokoh masyarakat itu maunya dia itu apa namanya basa-basi atau tapi akhirnya malah mengucapkan sesuatu yang sini apa itu asal tidak begini, nggak bisa asal tidak begini. Itu faktanya, fakta lapangannya kayak gitu. Maunya itu bahasa apa? Udah kalau memang sampai tidak bisa ngomongnya sudah, minimal pasang wajah tidak suka atau tidak setuju. Walau abasu fi wujuhim lakana dzalika zajrun lahu. Karena wajah yang abasu tadi, wajah yang cemberut itu minimal bisa mencegah dia melakukan kemaksiatan. Contoh, ada anak muda beberapa mau berantem, coba Mbak Dadang masang wajah serem, itu pasti tidak jadi berantem. Posisinya itu bukti bahwa masang wajah serem saja bisa mencegah mereka melakukan kemaksiatan. Itu contoh kayak anak mau melakukan apa terus Anda pendeliki, Anda lirik, itu anak jadi nggak jadi. Jadi karena sudah mau berantem terus Badatang datang, terus walaupun Badatang nggak ngomong apa-apa, hanya memasang wajah serem, bubar ya itu berantem. Ini namanya ya seperti ini terjadi, banyak terjadi di masyarakat. Ini harus begini, harus tahu ini ilmu masyarakat, ilmu sosial. Kalau futihalaka, maka saat kita itu udah kalau memang kita tidak bisa kumpul orang, minimal jangan ngomongin orang deh, gitu aja. Oke, kita ini punya tetangga tidak bisa kumpul, nah minimal jangan diomongin. Sederhana, sampai sudah kumpul nggak bisa ngomongin, ini kan repot. Udah seandainya kita ini nggak ketemu sama Badatang, ya sudah minimal jangan omongin. Udah diem aja, diem. Mending ngurusin dirinya sendiri, kekurangan kita apa, kekurangan ini. Jadi ya itu pokoknya lebih menggali kesalahan, kekurangan diri sendiri. Walau futiha laka babul kamal, walau futiha ketika Anda dibukakan, laka kepadamu babu kamali apa pintu kesempurnaan, lama rojakta, maka engkau tidak akan mau kembali ila roda ini kepada sesuatu yang rendah, atau ila roda ini kepada tempat sampah atau kotoran. Ketika kita sudah dibukakan pintu kesempurnaan, pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita nggak akan mau kembali ke jalan yang tidak benar. Pasti nggak mau. Aro'aita min futihalahu babal usur, ketika Anda dibukakan pintu rumah usur, itu rumah gedung gede, rumah ya cuma itu. Hal yarjiu ilal mazad, apakah Anda mau tinggal di tempat sampah? Tidak mau. Jadi Anda masuk rumah, pintunya gedung istana maksudnya.
Anda nggak akan mau disuruh balik lagi ke rumahmu, nggak mau, karena rumah kita sudah. Nah, karena kita ini belum dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju Allah, jadi ya masih gelepotan gitu, ada melakukan kesalahan gitu. Nggak apa-apa, tapi dengan begitu itu bisa lama-lama bisa kita akan tahu kita salah, kita sekarang salah, tobat, besok salah lagi, tobat lagi, enggak apa-apa, terus saja. Nah, disitulah nanti kita, kalau memang kita ikhlas melakukan itu, nanti akan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu kesempurnaan. Nah, gitu. Cuman kita ini kadang melakukannya belum sampai ikhlas, melakukan apapun masih ada embel-embel, masih punya kepentingan pribadi. Kalau memang betul apa yang kita lakukan, walaupun mindah batu ke pinggir jalan yang awalnya itu, asal sampean niatnya ikhlas, itu lebih luar biasa dibanding sampean sholat terus tapi tidak pernah ikhlas. Tapi kok terus jangan, saya nggak usah sholat terus, nanti yang nggak bisa. Anda bisa ikhlas itu kalau sholat Anda benar. Jadi ini nggak bisa Anda pisahkan, baik ini semuanya terkait, itu nah, seperti ini ya. As-sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Barang siapa yang melakukan sholat akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sampean sholat terus itu nggak akan terjadi itu. Tapi faktanya ada orang sholat terus tapi kenapa ini? Katanya kan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ada orang sholat terus STMJ atau orang ya semacam-macam itu. Karena sholatnya dilihat sholat Anda itu niatnya apa, tujuannya apa, itu. Kalau sholat sampean itu benar, perilaku sampean setiap hari pasti benar, itu sudah pasti. Jadi orang itu cara melihat perilakunya, lihat kalau sampean pengen tahu sholat orang itu benar apa enggak, perilakunya tiap hari lihat. Kalau dia perilakunya begini berarti sholatnya agak gampang. Kalau dia orang baik, orang sholat itu gampang, berarti sholatnya benar. Tapi banyak orang yang setiap hari sholat tapi kenyataannya masih suka begini. Maka ini sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, itu ini ya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya untuk Allah Subhanahu. Nah itu tujuannya itu. Nah ini kalau tidak dilatih tidak bisa, nggak bisa sampai sholat satu kali terus khusyuk, nggak bisa. Maka perlu latihan treatment istiqomah. Lalu begitu caranya ya enak kan? Pokoknya sholat nggak bisa. Maka itu yang penting. Saya sering Allah itu mewajibkan kita berjuang, bukan hasilnya. Ini perjuangan Anda itu yang dilihat. Walaupun Anda itu berjuang cuma sebentar terus hasilnya baik, belum tentu dilihat Allah. Tapi perjuangan Anda itu yang dilihat, bukan hasil. Walau putih halaka babul kaman araita, walau putih halaka babul unus, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kebahagiaan, pintu kedamaian, bainaka wa bainahu, antara dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma tolabta, maka Anda tidak akan mencari mentak nasbi, orang manusia yang bisa mendamaikan Anda. Kadang kita itu bahagia itu butuh orang, gitu. Sampean pengen merasakan kedamaian kadang membutuhkan orang.
ya kan? Sampean ngopi sendiri enak enggak? Enggak enak. Sampean ngaji sendiri enggak betah, 1,5 jam tidur ya. Kayak alam yang ramai aja tidur, apalagi sendiri. Nah, tapi kalau sampean sudah merasakan damai antara kita dan Allah, itu yang lain nggak akan kita cari. Sampean bahagia butuh orang, tapi kalau sampean sudah mengenal Allah, nggak butuh siapa-siapa, nggak butuh siapa. Nah, serius. Maka seandainya orang seisi dunia ini membenci saya, ini nggak ada masalah. Yang penting Allah tidak membenci saya, beres itu, selesai urusan. Gitu. Nah, kadang kita itu masih lihat sisi itunya. Kita itu begini butuh orang. Ini semua butuh orang. Kalau nggak butuh orang, ya sampai nggak akan dibutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada urusan. Makanya kenal orang itu tambah ribet sebenarnya. Tambah ribet. Dianggap kalau kenal Mbak Dadang ini penting, kenal ini penting, ini ribet, hidup malah ribet. Harus kenal kepala desa, harus kenal, itu tambah ribet. Bukan kok, hidup tambahnya tambah ribet. Kalau Mbak Dadang kan kenalnya kan baru kepala desa, tingkatannya itu aja sudah ribetnya, bukan mah apalagi kenal presiden, kenal tambah ribet. Jadi kenal orang yang tak bukan kok tambah enak, tambah ribet. Jadi bahagia butuh orang, tidak. Sampean sendiri itu bisa bahagia asal Anda sudah dibuka pintu kedamaian oleh Allah Subhanahu. Ini jelas sudah. Lau futihalaka babul unis, jika Allah sudah membuka pintu kedamaian antara dirimu dan Allah, maka Anda tidak akan mencari kebahagiaan kepada manusia. Nggak butuh lagi. Karena ternyata kenal manusia tambah ribet. Saya kenal Dadang, kalau saya kaya diutangi. Oh iya, kan ribet. Kalau saya tidak punya duit, utang Dadang, iya ribet sama ribet. Itu. Itu ya. Itu tadi. Maka tapi proses untuk ke sana ya butuh manusia itu betul. Tapi faktanya ketika kenal itu malah tambah ribet. Nah, maka latihan tidak ribet, jangan kenal banyak manusia. Itu enggak. Kalau contoh Mbak Dadang biasa ngopi di sini, terus seandainya di sini nggak ada tutup, bingung dia mau kemana. Kan gitu. Sudah, kalau dia nggak punya kenalan berarti dia pulang di rumah saja wiridan. Seandainya dia punya kenalan yang lain, dia akan ngopi kemana-mana, tambah ribet lagi. Nah, seandainya semua saung tutup, terus Mbak Dadang, wah nggak ada saung, di rumah akhirnya sholawatan di rumah. Tapi kalau punya teman yang macam-macam, pasti di sini kosong, oh, nyari tempat ngopi kemana-mana. Ribetnya bukan mah. Kenal manusia itu tambah ribet, jangan dikira tambah enak, tambah ribet. Bahagia, nggak butuh siapa-siapa bahagia. Sampean sendiri juga bisa bahagia. Asal sampean sudah dibukakan pintu kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampean jangan takut sendiri. Maka kebahagiaan sejati itu kesendirian. Itu praktekkan untuk percaya. Jadi kebahagiaan sejati itu kesendirian. Tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada siapapun. Oh serius? Gopung. Kalau gopung bukan bahas. Langsa. Langsung. Gitu. Maka itu tadi. Ini lagi ya. Terus berat, iya berat orang-orang lagi. Lagi bisa. Kalau enggak kita biasakan nggak bisa. Orang itu kalau mau sholat
nggak biasa kan ya susah untuk istiqomah. Orang kalau mau berbuat baik, kalau nggak terbiasa ya nggak bisa. Orang mau apapun itu kalau dia nggak lagi latih, anak kita itu loh, suruh ngaji ya tiap sore tiap malam itu dilatih. Itu dalam rangka mendidik latihan itu. Jangan sampai nanti kita kecewa, udah tua kita, aduh anak saya salah sendiri, sampai yang dulu nggak pernah nyuruh ngaji. Bisa jangan salah anak-anak Anda, sampai sendiri. Gitu. Nah itu kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Semua. Sekarang itu udah bapaknya nggak bisa ngaji, pengennya anaknya pinter ngaji, loh aneh itu. Kalau anaknya pengen pinter ngaji, ya bapaknya harus mau ngaji. Itu. Usaha nggak bisa belajar. Walaupun alif bata nggak apa-apa. Orang sekarang lucu, nggak hafal Quran, pengen anaknya hafal Quran. Ketemu berapa ini, nggak bisa. Lah terus gimana Gus, saya mau pengen anak saya hafal Quran? Lah sampean belajar hafalin Quran. Walaupun cuma anak Anda setiap tahun 1 juz sampai 1 ayat, enggak apa-apa. Itu berarti sampean sudah kecatat niatnya pengen hafalin. Kalau mati keren Pak. Loh iya, kalau sampean semua mati, sampean punya niat pengen ngapalin, walaupun selama 5 tahun cuma dapat kulhu saja. Loh, tapi niat Anda sudah dicatat oleh malaikat pengen menghafal Quran sampai Loh, ini malaikat ini gampang cara nipu malaikat itu sebenarnya. Loh iya, itu loh, pokoknya sampai saya pengen ngapalin Quran sampai hafal. Itu sudah dicatat sama Mbak Dadang binatang berat. Tapi bukan hanya itu, tiap hari juga sampai, walaupun hanya baca itu. Nah, di situ baru sampai punya niat. Anak saya punya harus hafal Quran, anak saya harus bisa ini. Ini tidak apa-apa. Dan sekarang kan lucu. Bapaknya tidak pernah ngaji, pengen anaknya hafal Quran lah. Lucu. Jadi begitu. Matolak tamat. Jadi kalau kita sudah dibukakan pintu kedamaian antara kita dan Allah, maka kita tidak butuh siapapun untuk mencari kedamaian. Lau futih ala kababal unus bainaka wa bainahum matolak taman tanas, maka Anda tidak butuh mencari manusia untuk kedamaian itu, nggak butuh itu. Ini bukti orang itu kalau sudah sambung, orang itu kalau sudah ketemu Kanjeng Nabi, kadang di dalam kamar itu sampai berjam-jam berhari-hari tidak keluar. Karena apa? Ya yang dicari sudah ketemu, nggak akan mau keluar. Lau ikhtaroka lau lirububiyah ma koto akan. Lau ikhtaroka engkau lamun milih sila lirububiyah di. Apabila Anda, kita semua ini dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ta'akanhu lau karumta alaihima roma kalikuir. Apabila kita semua ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk wilayah rububiyah. Wilayah rububiyah itu wilayah mengesahkan Allah. Jadi Allah itu cuma satu, maksudnya sifat wahdah. Ya. Tentu kita tidak akan memutus menghadapi. Maksudnya Anda sifat wahdah rububiyah itu begini. Anda melihat Mbak Dadang bentuknya begini, ya Allah itu ya begini. Anda melihat ayah alam ini kan, ya Allah itu ya begini. Anda itu yang dilihat itu Allah. Semua yang dia lihat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau sudah memang betul Allah membukakan jalur pintu, Anda masuk wilayah. Ini berat, Dadang kalau orang berat ini hanya sampai tak kasih tahu saja untuk nyampe ke sini berat. Sifat wahdani itu yang dilihat semuanya
Jadi nggak ada baik, buruk, jelek, nggak ada. Bagi dia sudah tidak ada, tapi nggak bisa ditiru, nggak bisa ditiru. Lagi-lagi saya ulangi, tidak bisa ditiru, karena makom kita belum sampai ke sana. Maka orang yang sudah begitu itu nggak akan mau memutuskan hubungannya, nggak akan mau. Ini berat. Ya. Jadi dulu itu ada cerita zamannya Nabi Isa itu begitu. Di ada salah satu sekurun sama Nabi Isa itu ketemu sama Nabi Isa. Ya Isa, saya ingin mempunyai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi Isa lapor kepada Allah, ya Rob, ini ada hamba, ada makhlukmu yang ingin mencintai. Kata Allah begini, tidak akan mampu. Diomongin lagi sama kamu, nggak akan mampu mencintai Allah. Saya ingin mencintai Allah kecil biji mutiara. Tanya lagi, nggak akan mampu. Sebiji pasir, nggak akan mampu. Ya udah, setengahnya pasir saja. Akhirnya dituruti orang. Orang ini mencintai Allah hanya setengah pasir saja. Itu dia hidup di gunung, tiap hari itu begini. Ya Allah, tangannya digeraji nggak kerasa, kakinya dipotong nggak kerasa. Karena apa? Ya sudah, yang diingat cuma Allah. Itu baru setengah pasir. Coba bayangkan. Maka kita ini tidak kuat. Kalau badadang udah bakal kuat sudah. Tak jamin tidak akan kuat. Itu setengah pasir mencintai. Ini setengahnya loh. Ada saya tahu pasir ya. Setengahnya pasir. Jadi ketika 3 tahun kemudian Nabi Isa datang, loh kok jadi begini deh. Tangannya dipotong enggak ada terasa. Gus makan apa? Jangan tanya makan apa sudah. Jangan tanya makan apa. Bukan kalau sudah nggak sampai. Nah, makom seperti itu susah di sana. Nah, kita itu adanya di tengah. Ya ke atas, maka ada hablum minallah, hablum minan. Kalau yang seperti itu sudah susah. Beda-beda ini. Maka jangan bicara itu. Maksudnya ketinggian, takutnya yang berdadang terus jatuh malah bahaya. Yang penting apa? Kalau ada sisi yang paling perlu, kalau sampai pengen seperti itu, minimal ada keinginan. Tapi kuncinya koreksi diri Anda, koreksi diri tiap hari. Kalau sampai butuh perdamaian, nggak usah cari kemana-mana. Cari di dalam diri Anda sendiri. Lah kok belum bisa, berarti sampai belum menemukan. Sampai bahagia masih butuh orang itu, belum menemukan itu. Belum nah. Nah kalau Anda sudah menemukan kebahagiaan, nggak butuh manusia, siapapun nggak akan Anda butuh. Ada minal inayati wa wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muntahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar